Ibu, saudara, saudari terkasih, selamat datang dan selamat beribadah bersama Bapos GKI Taman Yasmin. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Andreas Kristianto, Magister Filsafat, dosen teologi di STAK Maritua, Yogyakarta. Dengan tema ibadah, kasih karunia yang selalu baru. Mari kita berlitani bersama-sama. Terang ilahi hadir menyapa dunia tanpa cahaya. Sinarnya membawa asa bagi dunia yang tak berdaya. Dia adalah Kristus Sang Mesias yang hadir memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia hadir memberitakan keselamatan bagi dunia. Dia hadir membawa damai, keadilan dan keutuhan ciptaan. Beritakanlah kehadirannya, wartakanlah kabar kesukaannya, supaya semua ciptaan Allah beroleh rahmat-Nya. Kristus Sang Penyelamat umat manusia telah dan sedang hadir dalam dunia kita sekarang ini. Kiranya kami diingatkan untuk selalu hidup dan tinggal di dalam Kristus, mewartakan berita kerajaan Allah, memulihkan ciptaan dan membebaskan manusia. Tuhan Raja Semesta, bagi penuh syukur. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 15 bait 1, 6, dan 7. Tuhan Allah, namamu. Tuhan Allah, namamu, kami puji dan masyurkan, isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, balas surga menyembah di kokalik semesta. Tiap hari namamu kami puji dan muliakan, kini dan selalu terus sampai kesudahan zaman. Buat kami bertekun hingga hari datang-Mu. Tuhan kasihani kami ini dalam cahaya kurnia. Tuntun yang telah Kau pilih, Kau harapan umat-Mu, kasih-Mu kekal teguh. Marilah kita khususkan ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di minggu awal tahun 2022 ini, kita memasuki
Minggu Epifani, minggu yang disebut sebagai minggu manifestasi cara penyataan Allah di tengah dunia yang rapuh ini. Oleh sebab itu firman Tuhan saya dasarkan di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Demikianlah sabda Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mari kita merendahkan diri kita, mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, di minggu awal tahun 2022 ini. Kiranya kebajikan ilahi menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, di dalam kerapuhan kami, kefanaan kami sebagai manusia yang berdosa di hadapan. Tetapi biarlah kami mengarahkan diri hanya kepada Engkau, Sang Terang yang sejati, yang terbit atas kehidupan kami, yang menyinari kami di dalam kegelapan, sehingga kami boleh bangkit untuk menapaki hari-hari kami di dalam kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami yang terbatas, kami yang berdosa, kami yang lemah dan rapuh ini membutuhkan pertolongan dan cinta kasih dari Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, setiap pelanggaran kami, dan di dalam kerendahan hati kami memohon pengampunan yang berasal dari Tuhan. Di dalam Kristus Sang Pengampun, kami berdoa. Amin. Berita anugerah tersedia bagi setiap kita yang datang dan memohon pengampunan dari Tuhan. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu
tidak akan sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberi salam damai satu dengan yang lain. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hatiku bukalah agar tumbuh yang kau tabur dan melimpah hasilnya. Budiku terangilah, firman-Mu tanamkanlah. Berbicaralah Tuhanku, aku siap mendengar, dan nyatakan kehendak-Mu, sumber hayat yang benar. Dalam susah yang pedih, roti surga yang Kau beri. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kita meminta pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terangilah hati kami ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Terangilah hati kami yang rapuh, karena kami percaya Sang terang Tuhan menyinari setiap relung-relung hati kami yang pekat ini, sehingga kami boleh melihat akan kemuliaan Tuhan yang berdiam di atas kehidupan kami. Mampukan kami ya Kristus untuk mengerti akan kehendak-Mu yang kudus, dan kiranya Roh Kudus masuk dan menerobos di dalam hati kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 7-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritakanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik.
mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Allah. Untuk menanggapi bacaan pertama, marilah kita membaca Mazmur 147 ayat 2 hingga 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan mengamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bacaan kedua terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebus, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Allah. Bacaan Injil
terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 10 sampai 18. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 10 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Selamat Natal, kiranya damai sejahtera melimpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, seminggu yang lalu pada tanggal 26 Desember 2021 kita dikejutkan oleh media. Kenapa? Karena seorang aktivis perdamaian, seorang yang begitu bergelut dalam dunia hak asasi manusia, orang yang begitu luar biasa di dalam keagamaan, seorang uskup yang bernama Desmond Tutu meninggal dunia dalam usia 90 tahun. Seorang rohaniwan yang luar biasa berjuang dalam sistem apartheid di Afrika Selatan. Sebuah sistem yang mencoba untuk mengkotak-kotakkan antara orang kulit putih dan juga orang kulit hitam. Ada segregasi yang begitu sangat tebal di sana. Dan Desmond Tutu berjuang untuk melawan sistem apartheid itu. Seluruh warga Afrika Selatan berduka, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan Presiden Afrika Selatan mengatakan bahwa Tutu telah membantu mewariskan Afrika Selatan sebagai negara yang merdeka. Negara yang menghargai kebebasan. Desmond Tutu punya sebuah filosofi, Bapak Ibu Saudara. Sebuah filosofi yang disebut dengan konsep Ubuntu. Dia mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa hidup. Manusia itu tidak bisa eksis jika terisolasi satu dengan yang lain.
Ubuntu memperlihatkan manusia harus saling terkait satu dengan yang lain. Manusia harus saling merangkul satu dengan yang lain. Dan ini menjadi sebuah warisan yang berharga yang diberikan oleh Desmond Tutu kepada Afrika Selatan. Saudara-saudara bisa membayangkan ketika dunia kita dikuasai oleh sistem apartheid. Sebenarnya kita sedang meruntuhkan peradaban ini. Saudara bisa membayangkan ketika dunia kita dikuasai oleh kebijakan politik yang rasialis. Sebenarnya kita sedang mengubur wajah dunia kita yang toleran. Wajah dunia kita yang penuh dengan hospitalitas. Bahkan ketika dunia kita tersekat-sekat, dunia kita terkotak-kotak, kita senang membangun tembok satu dengan yang lain, hidup dalam suasana konflik, hidup memecah belah. Sebenarnya kita terjerat dalam suasana kegelapan. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa kejahatan atau keburukan itu bermula ketika orang terobsesi pada cinta kekuasaan. The love of power. Ketimbang the power of love. Kekuatan mencintai. Sejarah memperlihatkan pergulatan orang-orang yang haus akan kekuasaan. Orang akan menggunakan segala macam daya, cara. Mulai dari rayuan, mulai dari pencitraan, bahkan dengan cara-cara yang kasar. Mulai menebarkan teror, menebarkan black campaign, membuat berita bohong, fitnahan, intimidasi, ancaman, dan tak segan dunia ini porak-poranda dan rakyat menjadi korbannya, terpecah belah. Tapi sebaliknya, orang yang menggunakan kekuatan untuk mencintai, the power of love, ia akan melakukan segala cara agar rakyat yang dicintainya itu terbebas dari berbagai kesengsaraan dan pergumulan hidup. Ia akan berupaya menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah kegetiran hidup. Justru itu adalah panggilan kekuatan untuk mencintai. Seperti tema kita, kasih karunia yang baru, kasih karunia yang menyelamatkan, kasih karunia yang membebaskan dan mencintai dunia yang rapuh ini. Dari sini kita menjadi sadar bahwa dunia kita ada dalam sebuah ketegangan. The love of power atau the power of love. Kekuasaan yang menindas atau justru kekuatan yang menyapa. Kekuatan yang penuh dengan cinta. Kasih karunia yang berbela rasa dengan penderitaan umat. Dan kita ada di dalam pergulatan itu, Bapak Ibu Saudara. Minggu ini kita memasuki Minggu Epifani. Minggu yang disebut sebagai Minggu Penampakan Allah. Manifestasi Allah di tengah dunia yang rapuh ini. Manifestasi kebajikan ilahi hadir di dalam setiap relung-relung kehidupan yang rapuh ini. Dan setiap umat Kristen di dalam Minggu Epifani meyakini bahwa penyataan Allah itu ada di dalam peristiwa inkarnasi. Firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Injil Yohanes tadi yang kita baca memperlihatkan itu. Bagaimana eksistensi Yesus yang adalah sang firman, Yesus adalah sang logos, anak yang mengkomunikasikan kepada dunia
cinta kasih Bapa. Mengkomunikasikan kepada dunia yang rapuh bahwa Dia adalah Allah yang berbela rasa. Kekuatan yang mencintai dunia ini. Dan Allah menyatakan dirinya di tengah dunia yang rapuh ini di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus, firman yang menubuh itu menjadi manusia, diam di antara kita. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara, dikatakan eskenosen en hemin. Di dalam terjemahannya berkediaman, yang bisa juga diartikan Allah itu mendirikan kemah, Allah itu mendirikan tenda. Jadi kita mengingat ketika firman itu menjadi manusia, diam di antara kita, dunia yang rapuh ini, Allah itu sedang berkemah ada bersama dengan kita. Kita mengingat peristiwa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bagaimana mereka ada di padang gurun yang tandus, tetapi Allah mau berkemah, mendirikan tenda di tengah padang gurun yang tandus itu. Meskipun situasi yang sulit, Allah menyertai, berdiam bersama dengan orang-orang Israel. Berdiam diri bersama dengan orang-orang Israel yang rapuh itu. Dan di dalam Yesus, firman yang menubuh itu, kemuliaan dan kasih karunia Allah tampak di bumi dan membumi. Itulah kasih karunia yang penuh dengan cinta. Seperti di dalam bacaan kita Perjanjian Lama. Kitab Yeremia 31 ayat 7-14, ketika umat Israel terpuruk, porak-poranda ada di pembuangan Babel. Politik Babel yang menindas umat Israel terserak-serak ada di pembuangan. Ada 3 hal yang hilang di dalam diri umat Israel, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Yang pertama, umat Israel ketika ada di pembuangan Babel, dia tidak memiliki raja atau pemimpin. Yang kedua, umat Israel ketika ada di pembuangan Babel, dia tidak memiliki tanah. Dan orang Israel ketika tidak memiliki tanah, dia tercerabut identitasnya sebagai bagian umat Allah. Dan yang ketiga, dia tidak memiliki bait Allah. Bait Allah hancur. Bait Allah porak-poranda. Tempat mereka menyembah Allah. Yang menjadi kebanggaan iman orang-orang Israel. Itu luluh lantah. 3 hal itu mereka tidak memilikinya ketika ada di pembuangan Babel. Tapi dalam situasi itu, di dalam keterpurukan itu, Allah hadir. Menyatakan dirinya dengan penuh cinta kasih. Dikatakan di ayat 7, bersorak-soraklah. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Ayat 9, dengan menangis mereka akan datang dengan hiburan. Aku membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai. Dan aku telah menjadi bapa orang-orang Israel. Di ayat 10 dikatakan, aku seperti gembala yang menuntun domba-domba yang terserak-serak. Aku mengumpulkan kembali. Di ayat 13, aku mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah mereka berduka. Dan bahkan di ayat 14, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Semua hal yang disampaikan Nabi Yeremia memperlihatkan, Bapak Ibu Saudara, cara Allah memulihkan dari keterpurukan
orang-orang Israel. Supaya apa? Supaya kehidupan orang-orang Israel bisa menatap hari esok, menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Bahkan di kitab Mazmur yang tadi kita baca, di Mazmur 147 menggema bagaimana Allah memulihkan orang-orang Israel dan Allah berlaku adil di tengah penderitaan umat-umatnya. Dan biarlah kita menghayati di dalam bela rasa Allah yang menyatakan dirinya dengan kekuatan yang penuh dengan cinta itu menjadi kekuatan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan hidup di tengah dunia yang rapuh ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kedatangan Sang Firman, Epifani, terang dunia, adalah untuk menerangi setiap kita kehidupan dengan kasih ilahi. Supaya apa? Supaya kita mampu membangun peradaban dunia ini menjadi lebih baik. Dikatakan tadi di Injil Yohanes, orang yang percaya adalah orang yang menyambut sang terang itu. Ia akan diberikan kuasa, otoritas, untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Sebenarnya ketika kita menjadi anak-anak Allah, kuasa itu bukan kuasa untuk menaklukkan atau menundukkan yang lain. Bukan. Tetapi kuasa itu justru terpancar, menyinari orang-orang di sekitar kita dengan penuh kasih dan solidaritas. Karena itu adalah hakikat kita sebagai anak-anak Allah. Seperti Rasul Paulus tadi juga katakan di dalam surat Efesus, kita sebagai anak-anak Allah itu ada di dalam persekutuan yang intim dengan Kristus. Dan kita anak-anak Allah itu dimeteraikan di dalam kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, di dunia kita yang penuh dengan banyak hal teror, dunia kita yang dilanda ketidakadilan, dunia kita yang penuh dengan kekerasan dan keserakahan, dan bahkan kita diperlihatkan dunia yang begitu rakus, Kristus menghadirkan terang dan menyatakan kemuliaan Allah. Dia yang hadir, sabda ilahi yang penuh dengan terang itu menyinari dunia kita yang gelap. Dan dunia kita membutuhkan kita sebagai anak-anak Allah untuk melanjutkan kasih karunia yang penuh dengan cinta itu. Dunia kita ini, Bapak Ibu Saudara, tidak butuh kata-kata. Tapi dunia kita sekarang ini butuh sebuah perjuangan yang konsisten untuk membangun peradaban menjadi lebih baik lagi. Saya tinggal di Yogyakarta sekarang ini. Dan orang Yogyakarta itu sangat dekat dengan Gunung Merapi. Kalau orang bicara dengan Gunung Merapi, orang selalu ingat dengan Mbah Marijan. Bapak Ibu Saudara tentu tahu Mbah Marijan. Mbah Marijan tidak bisa dilepaskan dengan Gunung Merapi. Dan banyak orang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, ia menjadi juru kunci Gunung Merapi itu memang karena melanjutkan tugas orang tuanya yang begitu setia di dalam dedikasinya menjaga Gunung Merapi itu. Layaknya seorang abdi dalem, ia menghayati tugas panggilannya di dalam kesetiaannya. Ada orang mengatakan gajinya Mbah Marijan itu sangat kecil sekali, sangat di bawah-bawah UMR, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada orang yang menemukan slip gaji Mbah Marijan di rumahnya, di dekat
kawasan Gunung Merapi itu, di sana cuma tertera 81.000 per bulan. Saudara bisa bayangkan itu. Seorang yang sangat setia, orang yang menghayati tugas dan panggilannya, tetapi Mbah Marijan memperlihatkan kepada kita tanggung jawabnya di tengah dunia ini. Waktu itu tahun 2006, si Sultan Hamengkubuwono dan bahkan Gus Dur mengingatkan Mbah Marijan, kalau gunung api merepus, coba ayo segera menyingkir, karena itu sangat berbahaya sekali. Tahun 2006, Mbah Marijan menyingkir, Bapak Ibu Saudara, mengungsi dari Gunung Merapi karena saat itu meletus luar biasa. Dan kala itu Mbah Marijan selamat. Namun 4 tahun berikutnya, pada tahun 2010, tepatnya 26 Oktober saat itu, Mbah Marijan tidak mau pergi dari Gunung Merapi. Dia tetap ada di rumahnya. Dan tim SAR menemukan Mbah Marijan dengan sujud di rumahnya, luka bakar sekujur tubuhnya karena wedus gembel, dan akhirnya Mbah Marijan meninggal dunia di dalam posisi berdoa. Penghayatan yang luar biasa, kesetiaan panggilan hidup di tengah dunia, setia sampai akhir. Orang mungkin penuh perdebatan, kematian Mbah Marijan itu membuat polemik. Namun sosok Mbah Marijan mengingatkan kepada setiap kita pelajaran tentang apa? Tentang sebuah dedikasi, tentang sebuah perjuangan, tentang power of love, kasih karunia yang penuh dengan cinta di tengah dunia yang rapuh. Biarlah Bapak Ibu Saudara, Minggu Epifani ini membuat kita melakukan sebuah introspeksi diri. Apakah kita benar-benar telah menghadirkan dan menampakkan Allah yang penuh dengan cinta ini di tengah dunia yang rapuh ini? Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan sebuah lagu dari NKB 204. Sesamamu, apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Selamat menghayati Minggu Epifani, dan kiranya kasih karunia yang penuh dengan cinta itu hadir di dalam setiap laku kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
kita undang umat bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengingat pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli secara bersama-sama dengan sikap tegap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup ini, kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang melimpah, sehingga kami mampu bertahan sampai detik ini, semuanya karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami, secara khusus kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kiranya Allah memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik, di dalam semangat keadilan, di dalam semangat perdamaian, dan di dalam semangat keutuhan ciptaan. Sehingga warga negara tidak tersekat-sekat dan terkotak-kotak. Tetapi setiap warga masyarakat boleh membangun kehidupan yang harmonis. Kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun juga sebagai warga negara, biarlah kami juga ikut berkontribusi membangun peradaban ini menjadi lebih baik. Di dalam semangat persaudaraan kami, lintas agama, lintas etnis, lintas suku dan lintas golongan, kami saling bahu-membahu. Kami merangkul demi terwujudnya kebinekaan dan persatuan di tengah negeri kami Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan masyarakat kami di masa-masa sulit pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami berdoa supaya para pemerintah boleh menuntaskan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan kesehatan, supaya warga negara kami boleh menjadi warga yang sehat, dan kami pun juga boleh menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh melalui krisis pandemi ini, dan kami boleh memiliki ketahanan, baik secara fisik maupun juga ketahanan secara ekonomi, ketahanan budaya, ketahanan sosial, dan ketahanan-ketahanan yang lain. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin, untuk setiap jemaat dan para simpatisan. Kami berdoa untuk keluarga, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para lansia yang sudah berusia lanjut, di dalam kerentanan dan kerapuhan mereka. Biarlah mereka tetap berharap dan memiliki sukacita
yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan kami, Bapos GKI Taman Yasmin, di dalam mendapatkan hak beribadah kembali. Kiranya Allah yang menolong setiap kami. Kiranya Allah Sang Pemberi pengharapan yang meneguhkan kami, supaya semangat kami tidak kendur, persekutuan kami tidak luntur, tetapi semua hal yang boleh kami kerjakan ini, upaya kami, semuanya boleh mendatangkan berkat dan kebaikan bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk program pelayanan dan secara khusus kesehatian jemaat pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Berkati setiap mereka ya Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap karya layanan mereka, kiranya Allah yang menolong dan menghibur, merangkul setiap kehidupan mereka. Dan kami percaya apa yang kami perjuangkan ini tidaklah sia-sia. Tapi kami percaya Allah mendampingi dan membela kehidupan kami, kehidupan jemaat Bapos Taman Yasmin. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Kita saat ini diberikan waktu, kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita menyiapkan diri untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan atas anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan kepada hidup kita. Kita mensyukuri semua itu dengan memberi persembahan syukur dalam ibadah ini. Ibadah kita masih daring. Oleh karena itu, persembahan syukur saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sebaiknya langsung ditransfer ke Bank BNI dengan nomor rekening sebagai terpampang pada layar. Tidak menutup kemungkinan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat juga mengumpulkan di rumah masing-masing. Ketika keadaan atau ibadah sudah mulai tatap muka, Bapak, Ibu,
dapat menyampaikan persembahan syukur kepada bendahara gereja. Sebagai alas persembahan syukur, firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memberi persembahan syukur dengan diiringi nyanyian persembahan. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kitabku, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada tertandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, ditata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus, selama-lamanya. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Bapa sumber segala berkat, kami berterima kasih atas segala kasih dan anugerah Tuhan sepanjang tahun 2021. Kami memohon Tuhan memberkati kami di tahun 2022 yang segera kita masuki. Tuhan memberkati persembahan kami. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelola agar dapat menjadikan persembahan kami ini menjadi benda yang hidup bagi banyak orang dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Umat tetap berdiri dengan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian pengutusan pagi hari ini.
jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin.